Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Contoh dongeng yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Timun Mas. Pada gambar berikut merupakan gambar dari dongeng Timun Mas. Ayo simaklah cuplikan dongeng berikut ini. Hai, pepaya. Lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, Kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja, kata si pepaya. Tokoh yang ada dalam dongeng tersebut yaitu pohon pepaya dan pohon kelapa. Pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut yaitu jangan menyombongkan diri, karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama yaitu mite. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya, tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua, legenda. Legenda merupakan dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat, hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, parabel. Merupakan dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama, tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua, latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Ketiga, watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat, alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. 5. Pesan atau amanat, yaitu
pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama. Ada karakter yang menentang tokoh utama. Ada juga karakter yang netral, artinya tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng dapat ditemukan dengan disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, melalui percakapan antar tokoh, disampaikan oleh tokoh lain, dan pendapat dari tokoh lain. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri adalah sebagai berikut. Pertama, mengamati gambar dengan cermat. Kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Tiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Menjelaskan isi dongeng. Isi dongeng dapat dipahami dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat pembaca semakin mudah memahami isi dongeng. Berikut contoh bentuk peta pikiran dari teks dongeng. Kalian dapat menulis judul dongeng di bagian tengah. Selanjutnya, kalian dapat menuliskan informasi-informasi dalam dongeng tersebut. Setiap informasi dapat mewakili masing-masing paragraf dalam dongeng. Selanjutnya, menemukan isi dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Langkah-langkah menemukan pesan dalam dongeng. Pertama, bacalah dengan saksama. Kedua, pahamilah isi dongeng tersebut. Dan ketiga, temukan pesan yang tersirat dari dongeng tersebut. Selanjutnya, dongeng tentang hewan atau fabel. Dongeng ada berbagai jenis, salah satunya yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat yang tersirat.
Amanat yang sudah kamu temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Bacalah isi fabel dengan saksama untuk menemukan amanat dalam fabel tersebut. Selanjutnya, menemukan pesan dari fabel. Ingat kembali, cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain. Ayo, tulislah pesan dari fabel Kisah Kucing Kecil yang ada di buku Bupenamu. Selanjutnya, menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Pesan yang kamu temukan dalam fabel dapat kamu sampaikan kepada orang lain. Salah satu caranya dengan bermain peran. Berikut hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memperagakan fabel. Pertama, catatlah unsur-unsur yang ada. Kedua, pahamilah tema, alur, dan penokohannya. Ketiga, berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, menyampaikan pesan dari dongeng bergambar. Dalam dongeng biasanya disertai gambar-gambar. Gambar tersebut diberikan agar pembaca lebih memahami isi dongeng. Pembaca pun akan lebih mudah menemukan pesan dari dongeng. Perhatikan urutan gambar berikut. Gambar pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Berikut adalah susunan secara utuh dari keempat gambar tersebut. Apa pesan yang tersirat dari urutan gambar tersebut? Coba ceritakan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Tahap awal melakukan wawancara. Pertama, menentukan tema. Kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Ketiga, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Pertanyaan dalam wawancara
menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo simaklah teks hasil wawancara berikut. Cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah tercampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya. Berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram setiap pagi agar tumbuh dengan baik. Sekarang, ayo kita tuliskan langkah-langkah menanam tanaman anggrek berdasarkan teks tersebut. Langkah-langkah menanam tanaman anggrek. Pertama, sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Kedua, isi pot dengan pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Selanjutnya, ayo tulislah langkah ketiga, 4, dan 5 berdasarkan teks tersebut. Menggunakan kata tanya dalam wawancara. Untuk mendapatkan banyak informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo perhatikan kegunaan dari kata tanya berikut ini. Kata tanya apa untuk menanyakan hal atau peristiwa. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara. Ayo simaklah teks hasil wawancara berikut ini. Kaktus merupakan tanaman yang sering kali dijadikan tanaman hias. Meskipun memiliki banyak duri, namun tanaman ini diminati banyak orang untuk dijadikan hiasan. Kita pun dapat menjadikannya hiasan di rumah dengan menanamnya sendiri. Berikut contoh membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas. Contoh pertanyaannya menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa tanaman kaktus diminati banyak orang? Jawabannya, karena tanaman kaktus dapat dijadikan
hiasan di rumah. Menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Ayo perhatikan gambar berikut. Coba kamu tuliskan satu pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan seperti dalam gambar. Menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang disusun harus sesuai tema. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, kita harus menanyakan identitas narasumber. Kita perlu menggunakan kalimat yang santun saat bertanya. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus dilakukan menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ayo perhatikan contoh laporan wawancara berikut ini. Dalam laporan hasil wawancara, terdapat topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, nama pewawancara, kemudian pertanyaan wawancara, dan jawaban narasumber. Menyusun daftar pertanyaan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan satu atau lebih narasumber. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya siapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin diajukan. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Gunakan juga kata tanya yang tepat. Berikut contoh kata tanya dan fungsinya. Apa untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa? Siapa untuk menanyakan seseorang? Kapan untuk menanyakan waktu? Di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebab, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan.
Selanjutnya, menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut contoh bentuk peta pikiran dari hasil wawancara. Selanjutnya, menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Hasil wawancara juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Gunakan kata baku dan kalimat efektif saat menuliskan hasil wawancara. Berikut contoh tabel yang dapat disajikan dari hasil wawancara. Ayo, lakukan wawancara dengan orang di sekitarmu tentang cara mereka merawat hewan peliharaan. Tulislah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya, tulislah hasil wawancaramu dalam bentuk tabel. Selanjutnya, menulis cerita sesuai gambar. Kita dapat membuat cerita sesuai gambar. Cerita ditulis menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Langkah-langkah membuat cerita sesuai gambar. Pertama, perhatikan urutan dari cerita bergambar. Kedua, catatlah informasi, situasi, serta kejadian yang terlihat dari gambar. Ketiga, buatlah kalimat-kalimat efektif berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat, selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Selanjutnya, menentukan penokohan dalam dongeng. Kita dapat menentukan penokohan dari dongeng yang kita baca. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan saksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul, catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya, membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Kamu juga dapat membuat gambar berdasarkan dongeng yang telah kamu dengar. Dengarkan baik-baik dongeng yang dibacakan untukmu. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Pertama, dengarkan dengan saksama cerita yang dibacakan. Kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Yang ketiga, selanjutnya, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur cerita. Ayo, lakukan kegiatan membuat gambar cerita berdasarkan dongeng yang didengar yang ada di buku bupenamu. Mintalah guru atau orang tuamu membacakan dongeng tersebut.